Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sistem air bersih pada bangunan tinggi. Sebelum kita membahas mengenai sistem air bersih pada bangunan tinggi, terlebih dahulu kami akan sampaikan secara sekilas mengenai sanitase, drainase, dan plumbing. Jadi air bersih itu merupakan bagian dari sanitase, drainase, dan plumbing. Jadi ada air bersih, air kotor, dan air bekas. Ada air hujan, dan juga bagian dari air bersih yang ada air panas. Jadi untuk fungsi-fungsi tertentu memang ada sistem air panas yang menunjang operasional gedung tersebut. Yang akan dibahas pada materi ini ialah mulai dari standar perencanaannya, kebutuhan ruangnya, diagram sistem, serta instalasi air bersih itu sendiri. Tentunya pembahasan ini dari sudut pandang arsitektur, tidak akan sedetail konsultan mechanical, electrical, plumbing. Tujuannya untuk apa? Hanya sebagai panduan bagi rekan-rekan arsitek dalam merencanakan ruang-ruang MEP, sehingga gambarnya itu nanti lumayan cukup sinkron dengan gambar MEP. Kalaupun ada perbedaan, tidak terlalu signifikan. Terkait dengan standar-standar perencanaan, pada materi ini kami mengambil dari SNI nomor 3 7065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, serta Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. Kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, sebelum merencanakan sistem plumbing dan kebutuhan ruangnya, maka kita harus mengetahui dulu standar kebutuhan air bersih yang akan kita gunakan. Di sini kami tampilkan dari SNI nomor 3 tahun 7065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing. Setiap fungsi bangunan atau perencanaan memiliki kebutuhan air bersih sendiri-sendiri. Bisa dilihat di tabel. Jadi misalnya antara rumah tinggal, rumah susun, rumah sakit, sekolah, perkantoran itu memang memiliki kebutuhan air bersih yang berbeda. Ini bisa digunakan SNI ini untuk menghitung kebutuhan air bersihnya, atau alternatif lain ada juga standar yang lebih detail, yaitu di Pergub DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Kita lihat di tabel, pembagiannya lebih detail ya di sini. Jadi seperti tempat tinggal pun dibagi lagi menjadi rumah mewah, rumah biasa, apartemen, rumah susun, asrama, rumah sakit pun dibagi 3 kelas, sehingga di sini lebih detail dan menurut kami ini lebih relevan dalam perencanaannya. Jadi maksudnya kalaupun kebutuhan air bersihnya nanti dengan konsultan MEP ada perbedaan, sepertinya tidak akan signifikan karena sudah ada pemisahan fungsi-fungsi secara lebih detail. Jadi setiap fungsi sudah ada ya, mulai dari perkantoran, perumahan, apartemen, gedung pertemuan, dan lain sebagainya, hotel. Tinggal kita mengambil angkanya saja sebagai acuan dalam perhitungan. Jadi kalau tadi kita compare dengan SNI itu dibagi menjadi 17 bagian atau 17 nomor, sementara di sini di Pergub DKI sampai 30 bagian. Tapi kita sebagai arsitek bebas mau menggunakan yang mana saja, karena ini sifatnya asumsi perencanaan ya, bukan benar-benar perhitungan detail, karena nanti yang akan mendetailkan ialah konsultan mechanical, electrical, dan plumbing.
Oke, kita langsung masuk ke perhitungan kebutuhan air bersihnya itu sendiri. Terlebih dahulu penting untuk ditentukan fungsi bangunannya apa dan jumlah penghuninya berapa. Jadi misalnya di sini fungsinya adalah kantor, luasnya 20.000 meter persegi, maka kita bisa mengasumsikan di kira-kira kepadatan kantornya berapa. Jadi misalnya di sini kita asumsikan kepadatannya 10 meter persegi per orang. Jadi kita bisa mengetahui jumlah pegawai dari kantor tersebut. Jadi 20.000 dibagi 10, maka diasumsikan jumlah pegawai pada kantor tersebut ialah 2.000 orang. Nah, dari jumlah orang tersebut, setelah diketahui jumlah orangnya, maka langsung dihitung kebutuhan air bersihnya berdasarkan standar tadi. Jadi misalnya 2.000 orang dikali 50 liter per orang per hari. 50 liter ini dari standar tadi, bisa pakai Pergub DKI, bisa pakai SNI. Ini saya pakai Pergub DKI. Maka akan dihasilkanlah kebutuhan air bersih per harinya. Jadi di sini berarti untuk kantor 2.000 orang memerlukan 100.000 liter kebutuhan air bersih per hari atau 100 meter kubik per hari. Maka kita sudah bisa menyimpulkan atau menemukan kebutuhan air bersih adalah 100 meter kubik per hari. Selanjutnya, dari air bersih tersebut, untuk di groundwater tank, kita juga memerlukan perhitungan untuk roof tank. Jadi roof tank itu tangki air di atas. Pada umumnya dihitung asumsi 15-20% dari volume air bersih. Jadi kalau tadi 100 meter kubik per hari, maka tinggal dikali aja dengan 20%, sehingga kebutuhan air untuk roof tank ialah 20 meter kubik. Nah, nanti biasanya untuk roof tank ini menyesuaikan juga dengan bentuk bangunannya. Jadi di atap itu kita harus menyediakan spare kurang lebih 20 meter kubik, bisa ukurannya 5 kali 4 meter kali tingginya 1 meter, tergantung ruangan seperti apa. Dan biasanya roof tank ini dibuat 2 tangki ya, jadi kalau suatu waktu ada masalah atau ada pengurasan, satunya masih bisa berfungsi. Nah, roof tank ini diasumsikan untuk bisa dioperasionalkan 45 menit sampai 1 jam lah kurang lebih pada saat peak hour. Jadi dia terus mengisi, dipompakan dari bawah. Selanjutnya, dalam perencanaan groundwater tank atau tangki air bersih bawah itu juga tidak hanya kita harus memikirkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari saja, tapi juga ada ketentuan untuk menyediakan cadangan air pemadam kebakaran. Jadi groundwater tank itu isinya air bersih dan cadangan air pemadam kebakaran. Berapa volume air pemadam kebakaran? Biasanya ini juga untuk arsitek kita asumsikan saja 1 kali sampai 1,5 kali atau 1,5 kali dari volume air bersih. Jadi kalau tadi air bersihnya 100, maka air pemadam kebakarannya ialah kurang lebih 1,5 kalinya 150 meter kubik. Jadi kalau kita simpulkan, kebutuhan air bersihnya ialah kebutuhan groundwater tanknya ialah air bersih 100 meter kubik ditambah air pemadam kebakaran 150 meter kubik, maka dihasilkanlah kebutuhan untuk groundwater tanknya ialah kapasitasnya 250 meter kubik. Jadi inilah kurang lebih yang akan kita rencanakan di bangunan kita. Jadi kita sebagai arsitek sudah bisa merencanakan, nanti di basement atau di ground floor kita menyediakan groundwater tank dengan kapasitas 250 meter kubik. Nanti untuk dimensinya disesuaikan dengan keberadaan desainnya itu sendiri. Jadi 250 kubik itu kan bisa saja panjangnya 20 kali lebarnya 10, tingginya 5 meter misalnya, menghasilkan 250 meter kubik. Tapi nanti tergantung ruangnya. Jadi misalnya kalau basementnya tingginya 3 meter, ya berarti kurang lebih tinggi air bersihnya kurang lebih mungkin 2 meter sampai 2,5 meter gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan volumenya. Selanjutnya, untuk proyek-proyek tertentu kadang diperlukan juga ada yang namanya raw water tank, atau air sifatnya air yang belum siap dikonsumsi, penampungan sementara, namanya raw. Nah, ini biasanya diasumsikan 30% dari groundwater tank. Jadi 30% kali 250 adalah 75 meter kubik. Jadi RWT ini memang tidak seluruh proyek menggunakan RWT ya. Kalau airnya memang sudah siap langsung digunakan, maka air tersebut langsung ke GWT. Tapi kalau belum bisa langsung dikonsumsi atau digunakan untuk operasional sehari-hari, biasanya dimasukkan ke RWT baru difilter sebelum masuk ke GWT. Ini contoh untuk kebutuhan air bersih kantor. Kita lihat perbandingannya dengan kebutuhan air bersih untuk apartemen supaya ada gambaran. Jadi untuk hunian atau apartemen tadi tergantung kelasnya, apakah apartemen itu rusun, kelas menengah atau kelas yang mewah. Kita asumsikan aja apartemen yang standar dengan jumlah kamar tidur atau jumlah unit ialah 500 unit 2 bedroom. 2 bedroom itu 2 kamar tidur.
maka kita asumsikan saja misalnya satu unit itu ada 4 orang penghuninya, maka kalau 500 unit penghuni di apartemen tersebut ialah 2.000 orang. Jadi ini kita untuk perbandingan supaya mudah untuk membandingkan dengan tadi office pun 2.000 orang. Sehingga dengan apartemen 2.000 orang kita hitung kebutuhan air bersihnya. Karena apartemen ini aktivitasnya rutin harian untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, memasak, cuci pakaian dan lain sebagainya, maka secara SNI-nya pun kebutuhan air bersih per harinya 250 liter per orang per hari. Beda dengan tadi perkantoran hanya 50 liter, karena perkantoran itu biasanya hanya buang air kecil dan buang air besar saja, dan operasionalnya pun relatif singkat, beda dengan hunian atau rumah tempat tinggal. Sehingga kebutuhan air bersihnya untuk 2.000 orang ialah 500.000 liter per hari atau 500 meter kubik per hari, sehingga air bersihnya 500 meter kubik. Roof tanknya itu sama 20% kita asumsikan, berarti 100 meter kubik. Selanjutnya groundwater tanknya sama juga diasumsikan tadi dengan asumsi dengan ditambahkan cadangan air pemadam kebakaran. Di sini kami menggunakan cadangan air pemadam kebakarannya 1 kali kebutuhan air bersih, sehingga air pemadam kebakarannya 500 meter kubik. Nah, sehingga kapasitas groundwater tanknya ialah 1.000 meter kubik. Jadi 500 untuk air bersih dan 500 untuk cadangan pemadam kebakaran, sehingga menghasilkan 1.000 meter kubik. Di sini kita bisa menjadikan perbandingan yang sederhana bahwa antara perbedaan fungsi bangunan akan menentukan kapasitas kebutuhan air bersihnya itu sendiri. Ini juga tadi signifikan ya, perbedaan antara perkantoran yang hanya 250 meter kubik dan ini 4 kali lipatnya untuk apartemen, yaitu 1.000 meter kubik. Untuk raw water tanknya sama, kebutuhannya 30% kita asumsikan dari groundwater tank, jadi sekitar 300 meter kubik. Oke, jadi barusan itu untuk perhitungan kebutuhan air bersihnya. Jadi rekan-rekan sudah mulai menyiapkan cadangan ruang-ruang untuk groundwater tank dan roof tank dengan cara menghitung secara sederhana seperti ini. Itu tadi untuk detailnya oleh konsultan mekanikal elektrikal plumbing. Nah, selanjutnya bagaimana penempatan ruang-ruang yang sudah kita hitung tadi. Kita lihat di diagram sistem air bersih. Misalnya ini ada sebuah bangunan high-rise. Kita lihat skema atau diagram sistemnya seperti apa. Jadi misalnya air dari pump disalurkan masuk ke proyek kita melalui meteran air terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa juga menyediakan kira-kira nanti meterannya di mana. Nah, dari meteran air bersih itu langsung masuk, kalau airnya memang sudah siap dioperasionalkan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, langsung masuk ke tangki air bersih atau groundwater tank itu sendiri. Nah, dari groundwater tank baru dipompakan nanti ke atas. Nah, kalau misalnya ternyata di area tersebut diizinkan menggunakan air tanah atau deep well, kebetulan kalau di proyeknya di Jakarta tidak diperbolehkan, maka dari deep well itu karena airnya biasanya tidak sebersih air dari pump, masuk juga ke meteran karena ada izinnya sendiri, ada dihitung juga kapasitasnya nanti. Terus di sini masuk ke raw water tank. Jadi posisi raw water tank itu ialah penampungan sementara apabila air yang akan digunakan belum siap langsung untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Misalnya seperti dari deep well itu biasanya masih ada kotoran-kotoran sedikit, ada endapan. Nah, raw water tank itu penampungan sementara sebelum dimasukkan ke filter atau disaring. Biasanya filter ini ada sand filter atau filter untuk pasir dan carbon filter. Nah, baru dari raw water tank ini dipindahkan atau dipompakan ke GWT untuk air pemadam kebakaran dan air bersih, karena cukup beresiko ya kalau misalnya airnya dari deep well atau sumur bor tiba-tiba langsung ke GWT, atau ada partikel-partikel yang tidak diinginkan seperti kotoran, pasir dan lain sebagainya yang akan mengganggu operasional baik itu pompa dan pipa-pipanya. Begitupun kalau ternyata di lokasi tempat proyek kita air pumpnya juga kurang baik atau kurang bagus misalnya, maka itu pun sebaiknya dimasukkan dulu ke raw water tank sebelum masuk ke groundwater tank. Tapi kalau memang ternyata di lokasi tersebut sudah sangat baik kondisi airnya, maka langsung ke groundwater tank. Dari groundwater tank tersebut baru dipompakan. Tentunya diperlukan ruang pompa yang cukup besar karena tangkinya juga besar, pompanya biasanya lebarnya seukuran kurang lebih ruang GWT. Nah, dari ruang pompa ini, dari pompa baru dipompakan ke roof tank melalui pipa riser. Pipa riser itu pipa yang utama yang memompakan air dari groundwater tank ke roof tank atau ke tangki atap. Baru dari sini nanti dari roof tank
dari atap didistribusikan. Misalnya untuk lantai-lantai di atas biasanya ada tambahan pompa booster. Jadi biasanya 3-5 lantai teratas itu menggunakan pompa booster. Kenapa? Karena untuk meningkatkan tekanan, karena dengan jarak yang terlalu dekat itu biasanya tekanan airnya kurang kencang, khususnya kalau misalnya di bangunan tersebut ada saniter seperti shower dan sebagainya, itu memerlukan tekanan air yang cukup tinggi, apalagi kalau ada water heater. Nah, untuk misalnya ini contohnya proyek apartemen, dari roof water tank tadi didistribusikan melalui pompa langsung masuk ke meteran. Kalau misalnya apartemen itu ada meteran untuk tiap-tiap unit, baru didistribusikan ke masing-masing saniternya, misalnya ke lavatory atau wastafel, ke closet, ke shower, dan juga ke area kitchen seperti kitchen sink dan juga mesin cuci. Jadi ini distribusi ke masing-masing unit. Nah, kalau misalnya bangunannya di lantai tipikal, maka yang tidak lantai teratas, maka cukup dengan gravitasi saja melalui pipa distribusi langsung ke meteran. Jadi kalau misalnya bukan 3 lantai atau 5 lantai teratas, dengan gravitasi saja sudah cukup tekanan air bersihnya, bahkan kadang tekanannya berlebih. Nah, dari sini, dari meteran didistribusikan ke lavatory atau wastafel, ke kloset, ke shower juga, dan ke area kitchen. Nah, selanjutnya juga didistribusikan juga untuk area-area publik. Jadi kalau misalnya unit-unit itu pakai shaft ke area publik, itu nanti misalnya ke kamar mandi di lantai dasar atau ada pantry, dan juga ke fungsi-fungsi publik. Jadi misalnya di apartemen ada kolam renang, maka ini juga didistribusikan ke misalnya ada kolam renang, ada taman, dan lain sebagainya untuk siram taman. Makanya di proyek-proyek tertentu juga untuk penghitungan groundwater tank itu biasanya kadang ada dilebihkan juga 10%, tergantung kebutuhannya. Biasanya untuk cadangan ini untuk kolam renang, untuk siram taman, dan siapa tahu ada terjadi kebocoran-kebocoran kecil. Jadi ini diagram sistem terkait air bersih. Kita lanjut ke instalasi air bersih pada apartemen. Kita lihat secara lebih detail atau lebih zoom. Jadi ini misalnya saniternya ada aktivitas mandi, buang air kecil, air besar, cuci tangan atau cuci muka. Nah, maka dari shaft ada meteran air bersih, didistribusikan pipa air bersih ke masing-masing saniter. Ini hanya diperbesar dari diagram tadi untuk memperjelas. Dan juga air bersih ini pipanya didistribusikan juga ke area-area kamar mandi. Jadi ada pemisahan pipa distribusi dalam skala mikronya. Jadi ini ke area kitchen ya, maaf tadi ada kitchen sink atau pantry, dan juga ada mesin cuci. Nah, kalau untuk fungsinya hotel, maka biasanya tidak ada meteran, karena apartemen itu kan masing-masing unit membayar tagihan airnya sendiri, sementara kalau hotel secara tersentralisasi. Nah, kalau secara denah, misalnya kita contoh ambil unit apartemen, instalasi air bersih ini dalam unit ialah kita lihat di diagram dari shaft plumbing. Jadi nanti masing-masing ada shaft, ada pintu shaftnya untuk maintenance atau pemeliharaan. Terus di situ nanti dari pipa vertikal, pipa distribusi vertikal masuk ke meteran air bersih, baru didistribusikan ke masing-masing saniter. Jadi ada ke shower, ke closet, ke area wastafel, dan juga didistribusikan juga ke pantry atau kitchen sink. Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau misalnya di yang gambar kanan ini untuk hotel itu tentunya tidak perlu ada meteran. Jadi dari shaft plumbing, pipa vertikal distribusinya langsung didistribusikan ke masing-masing saniternya. Jadi ke closet, ke shower, kalau ada bathtub ke bathtub, dan juga ke shower air bersih. Nah, atau ke area mandi. Nah, khusus untuk nanti hotel biasanya ada kebutuhan air panas. Nah, nanti akan ada pembahasan terpisah dengan instalasi air bersih ini. Selanjutnya saya akan juga bahas sekilas mengenai shaft, khususnya pada unit apartemen atau hotel. Shaft itu apa? Shaft itu ialah ruang vertikal kosong menerus yang isinya kalau plumbing ya isinya pipa-pipa plumbing. Jadi misalnya dalam satu shaft ada pipa air bersih, air bekas, air kotor, ada pipa ventilasi untuk udara di saniter, untuk suplai udara di saniter
air misalnya seperti kloset dan lain sebagainya. Terus ada juga untuk apartemen ada meteran, ada pipa air panas untuk perhotelan misalnya atau rumah sakit. Terus ada pipa drain AC untuk fungsi-fungsi perkantoran, dan juga bisa jadi di shaft itu ada pipa air hujan dari atap biasanya. Nah, makanya shaft ini merupakan suatu ruang yang sangat krusial fungsinya, sehingga perencanaannya pun paling tidak dimensinya kita sudah tahu secara kasar sebagai arsitek. Terus shaft ini juga untuk apartemen atau hotel dibagi menjadi dua tipe. Jadi ada shaft yang sifatnya single itu biasanya satu shaft untuk satu unit, khususnya untuk unit-unit yang di ujung, misalnya apartemen atau hotel di ujungnya itu, maka biasanya shaftnya single karena tidak bergandengan dengan unit lainnya atau tidak double. Nah, memang untuk shaft single ini ukurannya relatif lebih besar karena pipa-pipanya biasanya terpusat di shaft tersebut. Jadi untuk shaft vertikal seperti di gambar ukurannya rata-rata 75 cm, kedalamannya kali lebar 40 cm karena itu tadi pipa-pipanya terpusat semua masuk di sini. Sementara kalau horizontal biasanya panjangnya rata-rata 100 cm atau 1 meter dengan lebar 30 cm pintunya dari sisi bawahnya. Sementara kalau unit-unit yang double atau bergandengan seperti kembar begini, twin gitu ya, maka kebutuhan shaftnya akan lebih kecil. Kenapa? Karena pipa-pipanya itu nanti didistribusikan ke dua shaft tersebut. Jadi misalnya pipa air kotornya di shaft yang kiri, terus pipa air bersihnya di shaft yang kanan. Nah, ini istilahnya tandem gitu. Jadi tentunya kebutuhan shaftnya jadi lebih kecil. Contoh ini untuk yang konfigurasi vertikal, maka kebutuhan shaftnya hanya 50 x 40 cm, lebih kecil dari tadi yang shaft single 75 x 40 cm. Karena itu tadi pipa-pipanya disebar di dua shaft tersebut. Sementara kalau horizontal pun jadi lebih kecil juga, lebarnya 50 cm dan kedalamannya 30 cm. Jadi ini sebagai acuan saja. Jadi kalau merencanakan apartemen atau hotel, paling tidak kita sudah punya gambaran untuk menyediakan shaft di setiap area basah atau dekat kamar mandinya. Sementara untuk toilet publik, misalnya toilet publik itu seperti fungsi-fungsi perkantoran atau mall, nah biasanya shaftnya terpusat di satu area ya. Kita lihat di pojok itu ada gambar shaftnya. Nah, di sini memang nanti ada pipa riser yang ke atas tadi ke roof tank, terus juga ada pipa distribusi dan pipa-pipa lainnya. Jadi pipa lainnya air kotor, air bekas, dan lain sebagainya bisa dikumpulkan dalam satu shaft tersebut, dan tentunya shaftnya jadi lebih besar, langsung didistribusikan ke masing-masing fungsinya. Biasanya kalau pipa utamanya tuh dimensinya lebih besar ya dibanding pipa distribusi, karena pipa distribusi yang ke masing-masing saniter itu biasanya pakai pipa setengah in sesuai dengan ukuran-ukuran keran dan saniternya. Jadi kita lihat distribusinya langsung misalnya ke kloset, ke wastafel, dan lain sebagainya. Dan juga perlu diperhatikan juga perlu adanya ruang janitor untuk cuci kain pel dan lain sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan, apa sih yang harus disiapkan arsitek terkait dengan perencanaan instalasi air bersih atau sistem air bersih ini? Jadi arsitektur itu tidak menghitung terlalu detail, tadi mengasumsikan saja dan menyediakan ruang-ruang. Contohnya kita harus paham menyediakan raw water tank, ground water tank, dan ruang pompa di area basement atau ground floor, menyediakan roof tank tentunya di area dak-dak atap, terus menyediakan shaft plumbing baik itu pipa riser dan pipa distribusi di seluruh lantai bangunan tipikal kita. Dan yang terakhir ialah memilih dan merencanakan saniter pada seluruh area basah. Jadi itu kloset, wastafel, kita sebagai arsitek yang menentukannya. Jadi jangan sampai gambar denah misalnya, tapi saniternya penempatannya tidak sesuai atau ngasal gitu. Karena nanti kalau misalnya kita asal dalam menentukan saniternya, nanti juga konsultan MEP yang akan menyediakan pipa-pipanya tentunya tidak akan sesuai dengan kebutuhan atau tidak sinkron. Jadi jika arsitek bisa memahami dengan baik terkait instalasi MEP itu, tentunya nanti akan memudahkan dalam koordinasi perancangan, mengulangi kesalahan di lapangan, dan ketidaksinkronan antara gambar arsitektur dan gambar MEP. Tentunya tidak mungkin 100% akurat, paling tidak mencegah terjadinya ketidaksinkronan, dan biasanya kalau sudah terjadi ketidaksinkronan, cenderung gambar-gambar arsitektur yang harus direvisi atau dirubah. Biasanya yang dikorbankan memang sisi arsitektur, karena arsitektur itu nanti di kenyataannya di project real akan dikerjakan paling terakhir setelah struktur dan mechanical instalasi mechanical electrical plumbing. Demikian materi singkat mengenai instalasi air bersih. Terima kasih banyak.